Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fakih Al-Falah dengan NIM 1955011111056 dari kelas podcast energi elektrik D ingin mempresentasikan tentang wind turbine atau turbin angin. Materi pada kali ini yaitu membahas tentang definisi angin, pengertian turbin angin, komponen turbin angin, prinsip kerja turbin angin, klasifikasi turbin angin, potensi turbin angin di Indonesia, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan turbin angin. Definisi angin. Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena tekanan udara di sekitarnya adanya perbedaan. Nah, angin itu bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Wilayah dengan angin yang lebih kuat dan konstan seperti lepas pantai dan dataran tinggi biasanya itu diutamakan untuk dibangun ladang angin. Nah, pemanasan oleh matahari maka menyebabkan udara memuai. Tekanan udara yang telah memuat massa jenisnya menjadi lebih ringan sehingga naik. Dan apabila hal ini terjadi, maka tekanan udara akan turun. Udara di sekitarnya mengalir ke tempat yang bertekanan rendah. Udara menyusut menjadi lebih berat dan turun ke tanah. Di atas tanah, udara menjadi panas lagi dan naik kembali. Aliran naiknya udara panas dan turunnya udara dingin ini dikarenakan adanya terjadi konveksi. Nah, sejak 5000 sebelum Masehi, konsep memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan tenaga mekanik sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Orang Mesir menggunakan energi angin untuk menggerakkan perahu di sepanjang Sungai Nil. Koloni Amerika mengandalkan kincir angin untuk menggiling biji-bijian, memompa air, dan memotong kayu di pabrik pengrajinan. Nah, pengertian turbin angin. Turbin angin adalah kincir angin yang digunakan untuk memutar generator listrik dan menghasilkan energi listrik. Definisi lainnya yaitu turbin angin ini biasanya pada awalnya dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan para petani dalam melakukan penggilingan padi, keperluan irigasi, dan yang lain. Turbin angin merupakan teknologi yang ramah lingkungan, bersih, bebas polusi, dan memiliki cost operasional yang murah, meski di awal investasinya terkesan agak mahal. Dan yang terakhir yaitu turbin angin lebih banyak digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan listrik masyarakat dengan menggunakan prinsip konversi energi dan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu angin. Komponen turbin angin ini adalah bagian turbin angin dan di dalamnya memiliki beberapa bagian komponen. Anemometer yaitu untuk mengukur kecepatan angin dan mengirim data angin ini ke alat kontrol. Lalu ada nacelle yaitu rumah mesin yang terletak di atas menara. Nah, di dalamnya ini berisi gearbox, poros putar tinggi atau rendah, generator, alat mengontrol, dan alat pengereman. Yang ketiga ada wind fan atau tebeng angin yaitu mengukur arah angin berhubungan dengan penggerak arah yang memutar turbin disesuaikan dengan arah angin. Lalu ada controller yaitu alat pengontrol ini berfungsi untuk men-start dan mematikan turbin pada batas parameter angin yang dimiliki setiap jenis turbin. Lalu ada high speed shaft atau poros putaran tinggi yaitu berputar dengan kecepatan sekitar 1500 rpm untuk kemudian membangkitkan generator. Elemen ini diperlengkapi dengan mechanical disc brake yang digunakan untuk mengatasi kegagalan pengereman aerodinamis atau pada saat turbin sedang diperbaiki. Lalu ada generator, ya kita tahu sendiri generator itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC yang memiliki bentuk lubang kurang lebih sinusoidal. Lalu ada gearbox atau roda gigi yang berfungsi untuk mengubah putaran rendah pada kincir menjadi putaran tinggi. Biasanya gearbox yang digunakan sekitar 1:60. Roda gigi menaikkan putaran dari 30 sampai 60 rpm menjadi kira-kira 1000/1800 rpm, yaitu putaran yang biasanya disyaratkan untuk memutar generator listrik. Lalu ada low speed shift atau poros putaran rendah, yaitu pada kincir angin dengan kapasitas daya 600 kW, kecepatan dari rotor relatif rendah sekitar 19 sampai 30 rpm atau rotasi per menit.
Nah, elemen shaft ini mengandung pipa yang berfungsi sebagai sistem hidrolik dari kincir untuk mengaktifkan pengereman aerodinamis. Lalu ada brake atau rem, yaitu rem cakram yang dapat digerakkan secara mekanis dengan tenaga listrik atau hidrolik untuk menghentikan rotor atau saat keadaan darurat digunakan untuk menjaga putaran pada poros setelah gearbox agar bekerja pada titik aman yang terdapat angin yang besar. Nah, alat ini perlu dipasang karena generator itu memiliki titik kerja aman dalam pengoperasiannya, yaitu ada yaw drive atau penggerak arah. Penggerak arah yaitu memutar turbin ke arah angin untuk desain turbin yang menghadap angin. Nah, desain turbin ini yang dapat menghembuskan angin dari belakang dan tak memerlukan alat ini. Yaitu ada yaw motor, yaitu motor listrik yang mengerahkan ke penggerak arah. Ada tower atau menara yang biasanya terbuat dari pipa baja, beton, dan rangka besi. Karena kencangnya angin bertambah dengan ketinggian, maka makin tinggi sebuah menara, maka makin besar tenaga juga yang didapat. Lalu ada pitch sudut bilah kipas, yaitu diatur sudutnya untuk mengatur kecepatan rotor yang dikehendaki, tergantung anginnya itu terlalu rendah atau terlalu kencang. Dan yang terakhir ada rotor and blades atau bilah kipas, yaitu elemen yang berfungsi untuk menangkap energi angin dan energi yang diperoleh akan ditransfer melalui pump. Untuk kincir angin yang modern itu kapasitasnya sekitar 600 kW dan panjang dari rotor blade mencapai 20 meter dan umumnya didesain seperti desain sayap pesawat terbang. Selanjutnya yaitu kerja turbin angin. Nah, cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini yaitu awalnya energi angin memutar turbin angin. Lalu turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut turbin, lalu digunakan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Generator itu sendiri mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yang berarti poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu, di sekelilingi poros terdapat stator yang bentuk fisisnya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Lalu ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan flux pada stator yang akhirnya terjadi karena perubahan flux ini akan menghasilkan tegangan dan arus tertentu. Nah, tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini melalui kabel jaringan listrik yang akhirnya atau ujungnya digunakan oleh masyarakat. Nah, tegangan dan arus listrik ini yang dihasilkan oleh generator itu yang tadi sudah disebutkan, yaitu berupa AC yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih seperti sinusoidal. Dan energi listrik ini biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dimanfaatkan selanjutnya. Nah, yaitu ada klasifikasi turbin angin, yaitu turbin angin sumbu horizontal atau TAS dan turbin angin sumbu vertikal atau TAS. Nah, turbin angin sumbu horizontal adalah jenis turbin angin yang paling banyak digunakan. Turbin angin sumbu horizontal merupakan turbin angin yang sumbu rotasi rotor paralel terhadap permukaan tanah. Turbin angin sumbu horizontal memiliki poros rotor utama dan generator listrik di puncak menara dan diarahkan menuju dari arah datangnya angin untuk dapat memanfaatkan energi angin. Kebanyakan turbin angin jenis ini mempunyai 2 atau 3 bilah baling-baling, walaupun ada juga turbin yang bilah baling-balingnya kurang ataupun lebih dari itu. Kelebihannya yaitu satu, towernya yang tinggi memungkinkan untuk mendapatkan angin dengan kekuatan yang lebih besar untuk menghasilkan energi. Yang kedua yaitu efisiensinya lebih tinggi yang disebabkan karena blade selalu bergerak tegak lurus terhadap arahnya angin. Kekurangannya yaitu menara yang tinggi serta bilah yang panjang bisa mencapai 90 meter sulit diangkut dan dipasang. Diperkirakan besar biayanya itu bisa mencapai 20% dari seluruh biaya peralatan turbin angin. Konstruksi menara yang besar dibutuhkan untuk menyangga bilah-bilah yang berat, gearbox, dan generator. Ukurannya yang tinggi merintangi jangkauan pandangan dan mengganggu penampilan landscape. Berbagai varian downline menderita kerusakan struktur yang disebabkan oleh turbulensi. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan mekanisme kontrol layout untuk membelokkan kincir ke arah angin berada.
Lalu kita masuk ke turbin angin sumbu vertikal. Nah, ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu turbin Darius atau ini mula-mula diperkenalkan di Prancis pada tahun 1920-an. Turbin ini mempunyai bilah-bilah tegak yang berputar ke dalam dan keluar dari arah angin. Lalu ada turbin Savonius, yaitu turbin yang diciptakan di negara Finlandia dan berbentuk es apabila dilihat dari atas. Turbin jenis ini secara umumnya bergerak lebih perlahan dibanding jenis lainnya. Nah, yaitu sekarang masuk ke kelebihannya, yaitu yang pertama tidak membutuhkan struktur menara yang besar. Bila rotornya vertikal, tidak membutuhkan mekanisme yaw, bisa diletakkan lebih dekat ke tanah, membuat pemeliharaan bagian-bagiannya yang bergerak jadi lebih mudah. Memiliki sudut airfoil, yaitu bentuk bilah sebuah baling-balingnya terlihat secara melintang yang lebih tinggi, memberikan aerodinamis yang tingginya sembari mengurangi drag pada tekanan yang rendah dan tinggi. Memiliki kecepatan awal angin yang lebih rendah daripada tas. Biasanya mulai menghasilkan listrik pada 10 km per jam. Dan yang terakhir itu ditempatkan di dekat tanah, bisa mengambil keuntungan dari berbagai lokasi yang menyalurkan angin serta meninggalkan laju angin. Contohnya seperti gunung, bukit yang puncaknya datar, ataupun puncak bukit. Kekurangannya yaitu memproduksi energinya hanya 50% dari efisiensi atas, karena drag tambahan yang dimilikinya saat kincir berputar. Lalu tidak mengambil keuntungan dari angin yang melaju lebih kencang di elevasi yang lebih tinggi. Dan kebanyakan itu mempunyai torsi awal yang rendah dan membutuhkan energi untuk mulai berputar. Nah, bagaimana potensi turbin angin di Indonesia? Melihat potensi energi yang ada di Indonesia sangat besar, seperti di beberapa lokasi seperti di Sidrap, Jeneponto, Sukabumi, Garut, Lebak, Pandeglang, dan yang lainnya. Maka Indonesia mampu mempunyai potensi untuk dikembangkan energi angin. Untuk itu, ke depan kapasitas dinaikkan dari yang skalanya 2,5 MW jadi 7 MW atau 9,2 MW untuk satu turbin. Namun pada kenyataannya ternyata potensi energi angin di Indonesia besar sekali. Namun belum semua alat ukur itu dipasang di beberapa lokasi yang berpotensi angin. Sehingga kedepannya pengukuran energi angin harus lebih ditingkatkan, tidak hanya di lokasi yang potensi angin besar, tetapi juga diorientasikan dengan teknologi lebih maju. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihan turbin angin. Angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan. Dikatakan menjadi sumber terbarukan karena energi angin tidak akan pernah habis, tidak seperti contohnya minyak bumi. Lalu tidak menimbulkan emisi, dan listrik yang dihasilkan oleh angin tidak menimbulkan emisi yang bisa menyebabkan hujan asam ataupun gas rumah kaca. Selain terbarukan, energi angin merupakan salah satu sumber energi alternatif yang jika digunakan tanpa mencemari lingkungan dan hanya membutuhkan beberapa meter untuk membentuk fondasi turbin angin. Dengan space yang lebih kecil, maka sisa space yang bisa digunakan untuk keperluan lainnya, contohnya seperti pertanian. Lalu kekurangannya yaitu suka diprediksi, yang artinya angin merupakan energi alam yang sulit diprediksi dan tidak bisa diandalkan secara terus-menerus. Biaya yang tinggi, yaitu biaya awal untuk pemakaian listrik tenaga angin ini relatif tinggi, karena membutuhkan alat yang sangat banyak dan kompleks. Lalu harga perawatan yang tinggi. Biaya perawatan turbin angin juga sangatlah tinggi karena turbin angin memiliki beberapa bagian yang sering rusak seiring berjalannya waktu. Dan yang terakhir itu ancaman bagi kehidupan hewan. Burung yang terbang bebas baik secara kelompok maupun individual memiliki kemungkinan untuk tertabrak turbin angin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.